Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita akan memulai kajian tematik kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at karya Syekh Abdullah bin Syekh Mahfud bin Bayyah. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengupas apa sebenarnya isi kitab ini. Selain itu, sekilas tentang penulis kitab ini. Diawali dengan penulis kitab ini bahwa kitab Maqasidul Muamalat ini ditulis oleh seorang ulama kontemporer yang mana beliau ini masih dalam keadaan sehat wa'alfiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang pada beliau. Beliau bernama Abdullah bin Mahfud bin Bayyah. Aslinya beliau adalah Mauritania. Mauritania adalah sebuah negara kecil yang ada di Afrika Barat, yang dekat sekali dengan Samudra Atlantis, yang mana di Mauritania ini memang terkenal dengan keilmuannya. Kalau kita lihat kitab-kitab, itu banyak sekali pengarangnya dengan dinisbahkan pada Syingkit, seperti kitab tafsir Adwaul Bayan itu Asy-Syingkiti. Daerah Syingkit itu adalah salah satu daerah yang ada di Mauritania, seperti Syekh Muhammad Hasan Dadu Asy-Syingkiti itu juga dari Mauritania. Dan Syekh Abdullah bin Bayyah yang merupakan penulis kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at, beliau lahir, tumbuh kembang, belajar di Mauritania. Yang mana kasih gambaran sedikit tentang Mauritania, teman-teman saya dulu ada yang dari Mauritania banyak juga. Itu bahasa pengantar di sana, bahasa resminya adalah bahasa Arab. Dan di sana terkenal mahadir Mauritania itu adalah pondok-pondok pesantren di Mauritania. Inilah yang disiplin ilmunya sangat kuat sekali. Bahkan di Mauritania rumah yang anggota keluarganya tidak ada yang hafal Al-Quran itu dianggap memalukan sekali di sana. Jadi sangat biasa sekali satu rumah semuanya hafal Al-Quran. Dan pendidikan di Mauritania, bahwa anak kecil kalau sebelum mondok istilahnya, dari sebelum balik itu sudah dididik oleh ibunya atau bibinya atau budenya. Yang mendidik kalau masih kecil itu adalah perempuan-perempuan. Baik itu ibunya langsung, maupun itu bibinya, maupun itu budenya. Biasanya itu menghafalkan Al-Quran yaitu dengan ibunya, dengan bibinya, dengan neneknya kalau neneknya masih hidup, atau dengan budenya.
itu masih usia sebelum balik, sehingga rata-rata di sana sudah pada hafal Al-Quran sebelum masa balik. Dan tentunya Syekh bin Bayyah ini juga seperti santri-santri masyarakat yang ada di Mauritania. Sudah sejak kecil beliau hafal Al-Quran. Dan di sana secara fikih mazhabnya adalah mazhab Maliki. Dan di sana karena fikih mazhab Maliki itu punya kitab standar, namanya standarnya adalah kitab Mukhtasar Khalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu setara dengan Minhajnya Imam Nawawi. Maka rata-rata santri di Mauritania itu hafal Mukhtasar Khalil sebagai standar ilmiah orang mempelajari fikih. Kalau soal ilmu alat seperti nahwu sharaf, maka sangat tidak diragukan kepakaran para ulama-ulama dari Mauritania tentang nahwu sharaf. Karena nahwu sharaf termasuk ilmu yang menjadi perhatian penuh oleh ulama-ulama Mauritania. Adapun usul fikih, biasanya atau bisa dikatakan 90% santri sana itu hafal Maraqis Su'ud. Maraqis Su'ud adalah merupakan usul fikih yang berupa nazam, yang mana nazamnya ini diambil dari kitab Jam'ul Jawami'. Ini rata-rata hafal. Begitu juga bin Bayyah, Syekh bin Bayyah ini sangat sering menukil dari Maraqis Su'ud, menunjukkan bahwa beliau hafal di luar kepala. Dari segi mantek, beliau sering sekali di video-video beliau menukil dari Sulamun Awraq, yaitu mantek standar pesantren lah ya, mantek standar pesantren Sulamul Munawwarah. Itu sering dinukil beliau. Bahkan di kitab ini juga banyak nukilan itu, menunjukkan bahwa pendidikan di Mauritania memperhatikan ilmu mantek. Dan dari segi akidah itu adalah Asy'ari sana, karena hampir semua Malikiyah itu Asy'ariyah. Itu tidak diragukan lagi. Itu adalah sosok beliau, yaitu bin Bayyah dari kecil sudah nyantri di Mauritania sendiri. Tentunya keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Adapun posisi beliau atau kedudukan beliau, jabatan beliau dulu pernah menjadi wakil presiden di Mauritania. Beliau menjadi wakil Rabithah Ulama'il Muslimin atau Ulama'il Islam, yang mana dulu diketuai oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau dulu wakilnya, tapi beliau mengundurkan diri karena ketidakcocokan Rabithah itu akan dibawa ke politik, yaitu politik Ikhwanul Muslimin. Karena itu beliau memilih untuk mengundurkan diri. Dari situ sudah tampak sekali bahwa kedudukan keilmuan beliau, yang mana beliau menjadi wakilnya Yusuf Qaradawi di Rabithah Ulama'il Muslimin. Jadi kedudukan keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Beliau pernah menjabat menjadi dosen juga di Arab Saudi, di Jeddah, kalau tidak salah Jami'ah Imam Abdul Aziz, yaitu Jami'ah Abdul Aziz ya. Beliau menjadi mufti resmi atau Grand Mufti di Dubai ya, di Dubai, karena Dubai madhabnya adalah Maliki juga. Sebagai Grand Muftinya adalah beliau, yaitu Syekh bin Bayyah. Karena itu beliau sekarang tinggalnya ada di Dubai, asli Mauritania tapi tinggal beliau ada di Dubai ya. Terkadang beliau berkunjung kembali ke Mauritania, tapi nanti balik lagi di Dubai. Dan beliau sangat perhatian dengan perdamaian dunia.
Karena itu beliau punya organisasi yang mana Ta'zizu Silmi, yaitu organisasi tentang perdamaian. Beliau sering sekali muktamar di Eropa, Amerika, dan negara-negara lain guna untuk menyuarakan perdamaian. Dan itu sangat diakui oleh semua kalangan bahwa kontribusi beliau dalam perdamaian sangat luar biasa. Adapun karya beliau, rata-rata karya beliau itu taksil. Taksil itu beliau tidak menulis karya-karya yang acak-acak istilahnya, tapi beliau menulis karya yang menjadi pondasi dari berbagai ilmu pengetahuan. Saya akan menyebutkan beberapa karya beliau. Dalam bidang usul fikih, beliau punya kitab Amalid Dalalat wa Majalil Ikhtilafat. Ini adalah usul fikih, tetapi beliau tidak lagi berbicara tentang masadirut tasyri' apa aja, itu sudah selesailah pembahasan itu. Tapi beliau khusus membahas tentang dalalah, yang mana ilmu dalalah di dalam usul fikih ini adalah ilmu yang paling inti dalam ilmu usul fikih. Ini lumayan besar kitab ini, yaitu mungkin sekitar 300 sampai 400 halaman. Kitab Amalid Dalalat wa Majalil Ikhtilafat. Kontribusi beliau di dalam maqasidus syariah, selain usul fikih, beliau juga punya kontribusi dalam maqasidus syariah, yaitu kitab Al-Masyahid fil Maqasid. Ya, pengantar lah di dalam maqasidus syariah. Dalam kitab ini beliau lebih berbicara tentang pengantar maqasidus syariah yang diberi nama Al-Masyahid fil Maqasid. Selain maqasid, selain usul fikih dan selain maqasid, beliau konsentrasi juga di dalam fikih waqi', yaitu kontekstualisasi fikih. Beliau punya kitab yang sangat bagus sekali, yang jarang ditulis oleh para ulama, yaitu dengan nama Tambihul Maraji' fi Fiqhil Waqi'. Ini beliau berbicara tentang bagaimana kontekstualisasi fikih dan bagaimana dhuabit, kriteria kontekstualisasi fikih. Selain itu, beliau juga punya kitab khusus karena kontekstualisasi fikih itu ada bab khusus yang sangat penting, yaitu Tahqiqul Manat. Kalau di dalam usul fikih ini masuk bab qiyas, Tahqiqul Manat. Maka beliau menulis kitab khusus yang tidak terlalu tebal, namanya adalah Tahqiqul Manat. Ini. Adapun kitab yang akan kita kaji adalah kitabnya adalah ini, yaitu kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at. Ini. Nama kitab ini tidak populer ya. Dari namanya kita bisa menyimpulkan Maqasidul Muamalat berarti beliau akan berbicara tentang maqasidus syariah. Tetapi fokus pada pembahasan muamalat atau fokus pada pembahasan ekonomi Islam atau ekonomi syariat. Nah, ini yang sangat jarang sekali kita temukan. Rata-rata yang menulis maqasidus syariah rata-rata menulis pengantar maqasidus syariah, menulis tentang maqasid amah. Ada 5 maqasid itu: hifdzun nafsi, hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul aqli, hifdzul hifdzul mal, hifdzul ird atau hifdzun nasal, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Rata-rata berbicara tentang itu ya.
yang menulis kitab maqasid rata-rata membicarakan maqasid secara umum 5 itu, atau ditambah 1 yaitu hifdzul irdi, harga diri, ya, menjaga harga diri. Baik itu Imam Syatibi, baik itu yang ditulis oleh Ahmad Raisuni maupun yang ditulis oleh ulama-ulama lain, rata-rata berbicara maqasidus syariah secara umum, secara global, tidak parsial, tidak secara parsial atau juz'iyah. Secara umum, berbicara tentang 5 maqasid syariah itu, dan ditambah setiap 5 itu ada standar-standar yang itu daruri, di bawahnya adalah haji, di bawahnya adalah tahsini. Secara umum dalilnya, contoh-contohnya secara umum itu menurut bin Bayah, beliau sudah menulisnya di dalam kitab Al-Masyahid fil Maqasid. Dan menurut beliau kalau soal itu sudah banyak yang membahas. Soal itu sudah clear lah, qatalahu bahsan. Kalau istilahnya pepatah Arab itu, wah sudah dibahas secara menyeluruh dan sudah sangat banyak lagi pembahasannya. Yang masih kurang dalam kajian maqasid itu adalah maqasid parsial atau juz'i. Menyibak maqasid di dalam ekonomi syariah saja, menyibak maqasid dalam bab muamalah saja. Nah, ini yang masih sangat kurang. Mencari maqasid, meneliti maqasid yang ada di bab pernikahan, mencari maqasid di dalam bab jinayat, hukum pidana atau hukum perdata, atau bab-bab yang lain. Ini yang sangat jarang yang sangat jarang dikaji oleh para cendekiawan muslim. Rata-rata yang mengkaji maqasid itu adalah maqasid secara umum, ya. Belum banyak yang menulis maqasid secara khusus, maqasid ekonomi Islam. Maka apa yang ditulis oleh bin Bayah di dalam kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at ini mengisi celah tersebut, mengisi kekurangan tersebut. Beliau berusaha di dalam kitab ini untuk memotret maqasidus syariah di dalam ekonomi Islam. Tidak lagi berbicara maqasid secara umum kecuali sebagai pengantar, tetapi langsung masuk pada maqasid khusus, maqasid di dalam ekonomi. Ini yang jarang kita temukan. Jadi karya tentang maqasidus syariah di dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini masih sangat jarang sekali kita temukan. Maka kitab ini merupakan kitab luar biasa menurut saya. Termasuk beliau adalah seorang pembahas pertama yang mengumpulkan dalam satu kitab. Tentunya pembahasan secara parsial oleh ulama-ulama terdahulu sudah dibahas di sela-sela kitabnya, ya. Tetapi dikumpulkan menjadi satu kitab yang membahas tentang maqasidus syariah di dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ini yang saya ketahui pertama kali yang menulis adalah beliau. Karena itu kata-kata maqasidul muamalat dalam kitab ini, yaitu beliau merumuskan maqasid syariah di dalam ekonomi Islam. Adapun penggalan judul yang kedua, wa marasidul waqi'at, setelah beliau membahas tentang maqasidus syariah di dalam ekonomi Islam, maka beliau menjawab permasalahan-permasalahan seputar ekonomi kontemporer seperti al-ijar muntahiyah bitamlik, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, ya. Nyewa tapi akhirnya nanti akan barang tersebut
menjadi hak yang menyewa. Seharusnya kan nyewa itu adalah nyewa kemanfaatan, ya. Tetapi selain menyewa kemanfaatan, di akhir nanti akan menjadi pemilik sang penyewa. Namanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau al-ijar al-muntahi bitamlik. Beliau akan membahas itu karena al-ijar muntahiyah bitamlik ini yang digunakan di perbankan syariah sedunia. Salah satu akadnya adalah al-ijar muntahiyah bitamlik sebagai solusi dalam perbankan syariah. Beliau akan membahas itu dalam perspektif maqasidus syariah ekonomi Islam. Jadi yang dijadikan dasar pijakan beliau dalam berfatwa dalam kasus-kasus kontemporer ekonomi Islam itu adalah maqasidus syariah yang khusus pada ekonomi syariah. Jadi ini adalah kelebihan dari kitab yang akan kita kaji. Kitab ini termasuk kitab yang gemuk karena volumenya adalah 451 halaman. Tentunya kita tidak akan menyelesaikan kalau kita baca per kata, ya. Apalagi pertemuan kita dalam satu minggu hanya 3 kali dan durasinya ya jam 11 sampai zuhur sekitar itu. Jadi kajian yang akan kita gunakan adalah tematik. Kita akan mengkaji semua bab, tetapi yang akan kita bahas adalah dari per bab tersebut kita akan membahas inti-intinya saja. Tentunya nanti banyak yang kelewatan, ya, karena ini pembahasan yang sangat mendalam. Gambaran isi kitab ini adalah beliau dalam muqaddimah pengantar terus beliau berbicara tentang krisis moneter yang melanda dunia, yang pernah melanda dunia, berbicara tentang harta itu apa. Ini sebagai muqaddimah beliau. Setelah itu masuk pada fasal pertama untuk bab pertama, beliau berbicara tentang al-maqasid, tentang maqasidus syariah secara umum, ya. Baru fasal kedua, beliau berbicara secara spesifik maqasidus syariah di dalam ekonomi Islam. Itu. Ini di fasal kedua. Fasal ketiga, beliau berbicara maqasid larangan-larangan jual beli tertentu. Jadi beliau meneliti dari teks yang ada, nas dari Quran dan hadis, itu ada muamalah yang dilarang oleh agama. Nah, itu dikumpulkan beliau, diteliti beliau, kira-kira maqasid dari larangan tersebut itu bagaimana? Atau apa kira-kira maqasid dari larangan tersebut? Sehingga beliau akan memunculkan gradasi larangan tersebut. Larangan itu ada yang level tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Yang level tinggi larangannya seperti riba. Wah, ini level tinggi sekali. Ini tidak ada tolerer. Ya udah, ini prinsip udah. Terus nanti menengah, nanti yang paling bawah. Jadi larangan di dalam muamalah, di dalam ekonomi, ada beberapa interaksi ekonomi atau ada transaksi ekonomi yang di dalam syariah itu dilarang. Itu tidak dalam satu derajat, tapi ada gradasinya. Ada gradasi larangan puncak, ada menengah, ada larangan yang bawah. Dianggap ya istilahnya
Kalau yang level terendah itu tidak sampai sangat berbahaya, tapi level tertinggi itu berarti sangat berbahaya. Ini fasal keempat, beliau berbicara tentang contoh-contoh kontemporer tentang ijtihad maqasidi. Ya, ini metodologi sudah. Bagaimana ijtihad dalam perspektif maqasidus syariah dan contoh-contoh praktisnya di era kontemporer itu bagaimana. Ini adalah fasal keempat. Fasal kelima, beliau membahas tentang problematika atau hukum-hukum fikih terkait tentang hal-hal kontemporer atau transaksi kontemporer atau ekonomi syariat kontemporer. Jadi di bab kelima inilah atau fasal kelima inilah yang sangat banyak sekali pembahasannya. Beliau membahas banyak hal, diantaranya adalah al-ijarah muntahiyah bitamlik. Beliau membahas tentang perusahaan atau CV atau PT yang mana aslinya itu bisnisnya itu halal, tetapi dia juga bisnis pada transaksi yang haram. Beliau juga membahas pembahasan tentang uang kertas sekarang ini dan problematika inflasi. Beliau membahas itu juga. Dan banyak lagi yang dibahas beliau tentang banyak hal yang terkait dengan ekonomi syariah. Beliau juga membahas tentang asuransi. Baik asuransi syariah maupun konvensional. Ini adalah kurang lebih dari apa yang dibahas beliau di dalam kitab ini. Saya ringkas, ada 5 pembahasan, atau yang pertama itu muqaddimah secara umum, terus 5 pembahasan atau 5 fasal. Fasal pertama tentang maqasidus syariah secara umum, fasal kedua maqasidus syariah khusus pada ekonomi syariah, terus yang ketiga adalah maqasidus syariah di balik pelarangan beberapa interaksi atau beberapa transaksi, ya. Terus fasal keempat adalah ijtihad maqasidi, yaitu ijtihad dengan perspektif maqasidus syariah menggunakan alat yang bernama maqasidus syariah. Dan fasal kelima adalah pembahasan ekonomi kontemporer, yaitu pembahasan transaksi kontemporer. Ini pada kali ini saya akan menukil beberapa hal yang ditulis beliau dalam muqaddimah. Adapun fasal pertama akan kita bahas di hari Kamis insyaallah. Kita akan membahas tentang muqaddimah. Di muqaddimah ini beliau membahas beberapa hal. Yang pertama, beliau membahas sasarannya adalah seorang mufti. Ya, jadi kitab ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bergelut dalam ifta. Karena itu kajian kitab ini dilakukan pada pusat studi fatwa IMAFA. Karena memang kitab ini bukan untuk mubtadiin sebenarnya, bukan orang yang perlu belajar fikih kemarin sore,
Tetapi ini adalah kitab yang diperuntukkan sebagai pedoman seorang mufti ketika dia mau berfatwa terkait transaksi-transaksi kontemporer. Ini beliau dalam muqaddimah ini ada dua hal penting yang disampaikan. Pertama adalah langkah mufti dalam berfatwa tentang transaksi kontemporer. Yang kedua yaitu tentang permasalahan krisis moneter yang pernah melanda dunia. Itu ada dua hal ini. Tetapi kali ini kita akan membahas yang pertama dulu. Beliau mengatakan semacam ini, bahwa seorang mufti ketika ingin berfatwa terkait hukum transaksi kontemporer, maka ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tashkhisul mas'alah al-ma'rudah min haitsul waqi'u. Itu diagnosa. Ini pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang mufti atau pengkaji transaksi kontemporer. Pertama kali adalah diagnosa. Andaikan dia mau membahas tentang hukum transaksi di Shopee, kan, maka dia harus tahu betul apa itu Shopee dan cara kerja Shopee. Nah itu. Andaikan dia mau membahas transaksi yang ada di bank, itu. Transaksi yang ada di bank itu sekitar ada 150 bentuk transaksi. Sedangkan di dalam fikih kita, fikih klasik, Kitabul Muamalat itu terdiri sekitar 25 transaksi saja. Berarti ada 125 transaksi baru yang muncul di dalam bank. Itu di bank saja. Belum lagi transaksi online. Wah, itu malah ratusan lagi. Maka tugas pengkaji atau seorang mufti yang dilakukan pertama kali adalah diagnosa. Dan beliau menganggap bahwa sebenarnya perbedaan pendapat para ulama ketika muktamar internasional terkait transaksi tertentu itu lebih karena perbedaan beliau dalam diagnosa. Perbedaan para ulama itu dalam diagnosa akhirnya mempengaruhi hukum, gitu. Karena akhirnya mempengaruhi hukum karena tasawur para ulama berbeda-beda. Ada yang mengetahui secara detil sekali, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak detil sama sekali. Nah ini, karena itu langkah pertama ini sangat penting sekali dilakukan oleh seorang mufti. Tidak boleh hanya jarene-jarene, itu. Kalau memang dia tidak seorang peneliti secara khusus, maka dia harus bertanya pada ahlinya. Andaikan tentang kripton, ya, maka kripto, ya, tentang kripto, maka dia harus mendatangkan pakarnya dari BI, terus mendatangkan nasabahnya atau yang ikut bisnis kripto itu dan lain sebagainya, sehingga seorang mufti punya gambaran yang utuh tentang seluk-beluk transaksi yang mau dicari hukumnya. Ini sangat penting sekali dan merupakan langkah pertama menurut Syekh bin Bayyah. Contohnya tentang uang kertas.
Nah, seorang mufti harus tahu apa itu uang kertas, sejarah uang kertas. Terus dulu sebelum tahun 1970 semua uang kertas itu ada backup-nya, yaitu dengan emas. Tapi setelah tahun 1970 tidak ada lagi backup itu. Sehingga dia akan tahu betul ketika menghukumi tentang uang kertas, apakah di dalam uang kertas ini ada unsur ribawi atau tidak. Ketika mau lebaran, kayak gini mau lebaran, itu ada pertukaran uang baru. Apakah kita boleh menukarkan uang lama, andaikan 110.000 nanti ditukar dengan uang baru 100.000. Ketika ada unsur ribawi maka itu termasuk ribawi, tidak boleh. Tetapi ketika tidak ada unsur ribawi maka hal itu boleh-boleh saja. Nah, gitu. Maka sang mufti langkah pertama adalah diagnosa masalah tersebut. Ketika yang dihukumi adalah asya, material, dia harus tahu betul. Ketika dia mensaksi, ya, transaksi tertentu, maka dia harus tahu seluk-beluk transaksi tersebut. Ketika mufti tidak melakukan hal tersebut, maka fatwanya tidak valid. Dia tidak boleh berfatwa. Karena beliau mengatakan tasawwur hukmu bisyai' itu hukmun an tasawwuri, bahwa menghukumi sesuatu al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi terhadap sesuatu itu adalah cabang dari tasawurnya. Ketika tasawur, gambaran, diagnosanya salah, maka dia akan menghukuminya juga salah. Sampai sejauh mana tasawur kita? Sampai pada level kita mau bisa menentukan tahqiqul manat. Ini sampai puncak pada level kita mampu menemukan tahqiqul manat. Ini langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang mufti dalam berfatwa terkait transaksi kontemporer, itu adalah marhalatul mu'alajah al-fiqhiyah li isdarin hukmin syar'iyyin. Ketika telah kita diagnosa, maka kita obati. Perspektif fikih. Diagnosanya sudah ketemu, maka tugas seorang mufti ini sangat berat juga, yaitu mencari padanan di dalam fikihnya. Loh, kalau interaksi semacam itu berarti dalam fikih ini masuk bab apa? Oh, ini masuk bab apa? Al-ijarah muntahiyah bitamlik ini cocoknya itu masuk bab jual beli atau bab sewa menyewa. Nah, ini adalah langkah berikutnya setelah diagnosa, maka dicarikan hukumnya di dalam fikih, baik langsung dari Al-Quran Sunnah maupun dari kitab-kitab ulama. Ketika kita tidak menemukan, ya, kita tidak menemukan dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak menemukan dari kitab-kitab fikih klasik, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka beliau menjawab, salah satu langkahnya adalah kita merujuk pada maqasid. Berarti di sini merujuk pada maqasid syariah secara umum, terus turun ke lebih khusus merujuk pada maqasid muamalah. Maqasid syariah bidang ekonomi, khusus bidang ekonomi. Itu.
Dengan asbah wa nadhairnya, bisa jadi dengan maqasid itu nanti kita kiaskan. Bisa jadi kalau tidak bisa dikiaskan, langkah-langkah berikutnya seperti menggunakan masalihul mursalah. Di dalam fikih Maliki diperbolehkan masalihul mursalah. Bahkan Syekh Buti di dalam kitab Dhawabitul Maslahah bahwa masalihul mursalah yang sesuai dengan dhawabit yang ditulis beliau itu sebenarnya adalah disepakati semua mazhab 4. Itu masalihul mursalah. Karena itu seorang mufti memandang kasus baru di dalam ekonomi Islam, ekonomi di dalam ekonomi dalam temporer, maka menggunakan syariah, menggunakan payung maqasidus syariah. Payung maqasidus syariah ini nanti dijadikan sebagai landasan dalam kias. Kalau bisa, kalau ditemukan syarat rukun kias, arkanul kias ditemukan, ilatnya ditemukan. Kalau tidak, maka masuk pada maslahatul mursalah. Kalau tidak bisa, maka bisa dengan syaddu dzara'i, syaddu dzara'i. Dan langkah-langkah berikutnya. Nah, ini adalah yang disampaikan Syekh bin Bayyah di dalam muqaddimahnya yang menurut saya sangat penting sekali. Adapun pembahasan yang lain di dalam muqaddimah ini seperti pembahasan krisis moneter yang melanda dunia akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, atau akan kita jadi selingan saja, sekilas saja, kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini intinya kita mengenal siapa penulis kitab ini, kita mengenal membahas apa sih kitab ini. Yang terakhir kita tahu bahwa seorang mufti dalam berfatwa terkait interaksi atau transaksi kontemporer itu harus menggunakan 2 langkah. Yang pertama adalah diagnosa, yang kedua pengobatan. Itu diagnosa yaitu tasawur yang sempurna terhadap hal tersebut, terus pengobatan itu mencarikan hukum fikih terhadap hal tersebut. Apakah ini halal atau haram, terlarang atau tidak. Ini yang harus dilakukan oleh seorang mufti dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer di dunia bisnis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.